Shalom, Mamang Inang. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi renungan harian HKBP pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mengambil tema topik untuk renungan hari ini. Yakinlah kuasa Allah sanggup melampaui setiap mimpi-mimpi kita. Alkisah ada 3 pohon di dalam hutan. Suatu hari, ketiga pohon tersebut saling bercerita mengenai harapan dan impian mereka di dalam kehidupannya. Pohon pertama berkata, "Kelak aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, perak, dan berbagai batu permata, dan semua orang akan mengagumi setiap keindahanku." Lalu pohon kedua kemudian berkata, "Kelak aku juga ingin menjadi sebuah kapal pesiar yang begitu besar dan yang begitu megah. Aku akan mengangkat raja-raja dan orang-orang besar untuk berlayar mengelilingi dunia ini. Aku akan menjadi satu-satunya kapal yang paling besar dan yang paling megah yang pernah ada di dunia ini." Kemudian pohon yang ketiga berkata, "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi di hutan ini dan berada di puncak bukit. Orang-orang akan selalu memandangku dan mereka akan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga dan bersama dengan Tuhan. Aku akan menjadi pohon yang paling besar sepanjang masa, supaya orang-orang akan selalu mengingatku dan selalu melihatku berdiri kokoh di atas puncak bukit." Setelah beberapa tahun, agar impian mereka terkabul, datanglah sekelompok penebang pohon dan akhirnya menebang ketiga pohon tersebut. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Dia senang, dia bahagia, sebab dia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun yang begitu indah. Tetapi ternyata doanya, impiannya tidak terwujud seperti apa yang dia harapkan. Karena ternyata tukang kayu hanya membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak.
ia hanya diletakkan di kandang, dan setiap hari ia hanya diisi dengan jerami saja. Pohon kedua kemudian dibawa ke galangan kapal. Ia juga senang. Ia juga bahagia karena ia berpikir bahwa impiannya akan segera terwujud. Namun lagi-lagi ternyata ia hanya dipotong-potong begitu saja dan dibuat hanya menjadi perahu nelayan yang kecil. Melihat kenyataan itu, ia sedih karena impiannya telah berakhir. Lalu tibalah kepada pohon yang ketiga. Dia juga mengalami perasaan yang begitu sedih karena ternyata ia hanya dipotong-potong begitu saja menjadi potongan-potongan kayu besar yang hanya dibiarkan begitu saja teronggok di dalam kegelapan. Akhirnya tahun berganti tahun, telah begitu lama berlalu. Akhirnya ketiga pohon tersebut melupakan impiannya masing-masing. Kemudian hingga tiba suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang tersebut. Sang istri melahirkan dan kemudian meletakkan bayinya di kotak makanan ternak dari pohon pertama tadi. Lalu tiba-tiba orang-orang banyak berdatangan menghampiri bayi tersebut. Mereka tersungkur sujud menyembah bayi tersebut. Melihat hal itu, akhirnya pohon pertama tersadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta yang begitu berharga, harta yang begitu bernilai bagi dunia ini, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok pria naik ke atas perahu yang dibuat dari pohon kedua tadi. Tiba-tiba di tengah-tengah danau, badai besar datang. Badai besar tersebut kemudian mengombang-ambingkan perahu tersebut beserta orang-orang di dalamnya. Dan pohon kedua berpikir bahwa dia tidak akan cukup kuat untuk menahan, bahkan melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi kemudian salah seorang berdiri dan berkata kepada badai tersebut, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun akhirnya berhenti. Seketika itu juga tersadarlah pohon kedua itu bahwa ia telah mengangkut, membawa raja di atas segala raja, raja yang berkuasa di atas segala-galanya di tengah-tengah dunia ini. Kemudian beberapa saat kemudian seseorang datang dan mengambil pohon ketiga tadi. Ia dipikul sepanjang jalan. Sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Hingga tiba di suatu bukit, di puncak bukit, laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu itu dan akhirnya mati di puncak bukit. Hal yang paling mencengangkan saat itu, dunia tiba-tiba begitu gelap. Bumi ini kemudian begitu bergoncang.
Hal ini seperti menunjukkan ada sebuah kedukaan yang sedang terjadi saat itu. Dan pohon ketiga kemudian menyadari bahwa ia telah berdiri bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ketiga pohon tersebut tidak mendapatkan seperti apa yang mereka impikan tadi. Tapi lihatlah, mereka ternyata mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih bermakna bagi hidup mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Benar bahwa kita semua memiliki impian dan harapan-harapan di dalam kehidupan ini. Dan semua itu telah kita mohonkan kepada Tuhan untuk segera diwujudkan. Namun hingga saat ini seperti atau seolah-olah semua itu tidak didengar oleh Tuhan. Kita mau belajar dari firman hari ini. Hal yang pertama, Paulus mau mengingatkan kepada mereka, dalam setiap doamu, dalam setiap harapanmu, ingat, jangan engkau tempatkan kehendakmu di dalam setiap doa dan harapan-harapanmu. Tapi biarlah kehendak Allah yang selalu terjadi dalam setiap doa dan harapan-harapan kita. Supaya kita selalu bersukacita di dalam hidup ini. Supaya kita selalu bisa mempermuliakan Allah dalam segala situasi di dalam kehidupan kita ini. Bersabarlah dan tetaplah berpengharapan. Dan ingat, kuasa Tuhan, kuasa Allah mampu melampaui dari setiap mimpi-mimpimu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini, jangan lagi kita katakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doa saya. Tuhan tidak lagi mau menolong saya. Jangan lagi pesimis di dalam hidup ini. Tetapi lihatlah, saat ini Allah sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih berharga, lebih bermakna bagi kehidupanmu. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur dan melihat kembali ke dalam kehidupan kita saat ini, jangan-jangan apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, semua ini lebih banyak, lebih baik, lebih dari apa yang pernah kita harapkan, kita impikan dahulu. Bahkan kebanyakan dari apa yang kita miliki, kita raih saat ini, banyak di antaranya yang tidak pernah kita mohon kepada Tuhan. Tapi lihatlah Tuhan memberikannya kepada kita. Kuasa Allah sanggup melampaui setiap mimpi kita itu. Maka saudara-saudara, bersyukurlah di dalam kehidupan kita ini. Karena kuasa Allah telah bekerja melampaui mimpi-mimpi kita. Ingat, dalam setiap doa dan harapan, bahkan kehidupan kita ini, biarlah kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa selalu bersyukur, bersukacita,
selalu mempermuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.